Materi selanjutnya adalah jarak titik ke garis. Jarak titik P ke garis G adalah panjang ruas garis tegak lurus dari titik P ke garis G, selalu tegak lurus ya, atau panjang ruas garis lurus dari titik P ke titik proyeksinya pada garis G. Jadi selalu tegak lurus ya, jarak titik P ke garis G itu selalu tegak lurus, cari yang tegak lurus. Nah, contohnya kubus ABCDFGH dengan panjang rusuknya A cm, tentukan jarak titik A ke CF-nya. Nah, perhatikan jarak titik A ke CF. Nah, kamu bisa membuat segitiga ya, yang menghubungkan antara A dan CF. Berarti segitiga yang saya buat adalah segitiga ACF. Nah, dari sini kelihatan bahwa segitiga CACF adalah segitiga sama sisi. Kenapa sama sisi? Karena AF, FC, dan AC ketiga-tiganya adalah diagonal bidang. Karena ketiga-tiganya adalah diagonal bidang, ya, secara otomatis ketiga-tiganya mempunyai panjang yang sama, yaitu A akar 2. Nah, sehingga segitiga ACF itu sama sisi, AFC atau ACF sama sisi dengan panjang rusuknya adalah A akar 2. Nah, perhatikan segitiga AFC tadi, kalau kita ambil ya, segitiga ini kita ambil sendiri, kita gambar di bawahnya. Ya, ini A-nya, ini C-nya, ini F-nya. Ya, kita putar ya. Maka jarak titik A ke garis CF ya, atau FC, garis titik A ke CF sama dengan, berarti ini tegak lurus ke titik A-nya, kamu tarik garis tegak lurus ke CF. Nah, karena dia segitiga sama sisi, maka semua sudutnya adalah 60 derajat. Sehingga berlaku nih, dan ini pas di tengah-tengah. Kenapa? Segitiga sama sisi, ini garis tingginya itu sama dengan garis beratnya, jadi di tengah ya, garis pembaginya sama dengan garis tingginya. Nah, maka berlaku aturan di trigonometri sin demi cos sami tan desa. Nah, diketahui berarti AC-nya berapa? Oh, AC-nya A akar 2. CA-nya berapa? CA-nya adalah setengahnya A akar 2 ya. Setengah A akar 2. Nah, untuk panjangnya sini jadi kamu pakai ya, ingat pelajaran trigonometri dulu kelas 10 ya. Sin alfa sama dengan demi, cos alfa sama dengan sami, dan tan alfa sama dengan desa. Ini berlaku untuk segitiga siku-siku. Nah, kita perhatikan A aksen F ya. Di sini sudut F-nya berapa? 60 derajat. Kalau mau mencari A aksen, berarti A aksen ini adalah apanya sudut, berarti ini D depannya. Kalau sini apa? Miring. Kalau ini apa? Samping. Maka yang diketahui adalah miring, yang ditanyakan adalah depan ya. A aksen kan depan, maka saya memakai rumus sin alfa. Sin alfa sama dengan demi. Sin alfa, alfanya berapa? 60 derajat. D-nya A aksen, kemudian mi-nya berapa? Mi-nya adalah AF. AF tadi diagonal bidang A akar 2. Sehingga A aksen sama dengan A akar 2 kali sin 60 derajat. Sin 60 derajat setengah akar 3. Dihasilkan panjang A aksen sama dengan setengah A akar 6 cm. Nah, contoh selanjutnya adalah contoh kedua, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya A cm. Jika P titik tengah BC, hitung jarak titik D ke PH. Berarti ini D ke PH. Nah, untuk ilustrasinya lebih jelasnya titik tengah AB, kemudian jarak titik D ke PH. Kalau kita perhatikan ilustrasi ini, ternyata segitiganya adalah segitiga siku-siku. Segitiga HPD atau PDH adalah segitiga siku-siku dengan sudut 90 derajatnya terletak di titik D.
Penjelasannya seperti ini, perhatikan gambar di samping. PC adalah setengah BC. PC sama dengan setengah BC, berarti setengah A. Sedangkan segitiga DPC, DPC adalah siku-siku di C. Maka kita cari dulu panjang DP-nya. Jadi segitiga ini adalah segitiga siku-siku di mana DH-nya itu adalah A. Untuk mencari AH, berarti kita cari dulu AD-nya, PD-nya, maaf. PD sama dengan, kita perhatikan segitiga siku-siku PCD, berarti dia sisi miring ya. Maka PD sama dengan akar dari, atau PD kuadrat sama dengan PC kuadrat ditambah CD kuadrat. Berarti PD sama dengan akar dari CD kuadrat tambah PC kuadrat. CD sendiri adalah A, berarti A kuadrat, sedangkan PC-nya adalah setengah A. Setengah A kalau dikuadratkan setengah, kalau dikuadratkan seperempat, A kalau dikuadratkan A kuadrat. Nah, A kuadrat ditambah seperempat A kuadrat sama dengan, disamakan penyebutnya, berarti dia 5/4. 5/4 akar 5/4 A kuadrat. Kalau di akar jadinya A per akar 4-nya jadi A2, kemudian akar 5-nya tetap berarti A/2 akar 5. Kemudian perhatikan kita ambil segitiga PDH-nya. PDH-nya kita taruh di bawahnya dengan siku-siku di D. Nah ini, siku-siku di D. Yang kita tanyakan adalah D di aksen, jarak D ke PH. Jarak D ke PH, berarti D di aksen. Dia harus tegak lurus. Kamu ingat ya, luas segitiga PDH sama dengan setengah alas kali tinggi. Sekarang kalau saya ambil alasnya adalah PH, maka tingginya adalah D di aksen. Gitu. Sedangkan kalau saya ambil alasnya adalah A, karena ini tegak lurus ya. Kalau saya ambil alasnya PD, nah maka tingginya adalah HD. Ya. Nah, diperoleh dari segitiga luas segitiga PDH sama dengan luas segitiga PDH setengah alas yang pertama PH dikalikan D di aksen, kemudian yang kedua alas yang kedua adalah DH atau PD dikalikan dengan DH. Berdasarkan rumus luas segitiga PDH diperoleh PH kali DD aksen sama dengan DH kali PD. DD aksen sama dengan DH kali PD per PH. DH sendiri adalah panjang, DH adalah A, kali A per 2 akar 5 per 3 per 2A. Sama dengan A per 2 akar 5 kali 2 per 3 sama dengan 2A per 6. Berarti 2 dicoret dengan 2 jadinya A per 3 atau sepertiga A akar 5. Jadi jarak titik D ke garis PH adalah sepertiga A akar 5. Demikian untuk materi jarak titik ke garis. Saya harapkan kalian bisa memahami dengan baik. Terima kasih.